فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya senang sekali ya Sobat Ahkam TV. Kita kembali hadir ya di channel Ahkam TV. Pada kesempatan ini ya kita akan bahas seputar hukum yang berkaitan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency, salah satu jenisnya ada Bitcoin ya, dan yang lain ya, ada banyak itu jenisnya dari cryptocurrency itu. Di cryptocurrency ini ya ada yang mengatakan itu sebagai mata uang digital, dan juga sebagian yang mengatakan ya itu bukan mata uang digital tapi properti digital. Apapun namanya ya, apapun namanya, sebetulnya kita harus, yang lebih penting tuh mengetahui hakikatnya, mungkin karakteristiknya ya, karakteristik dari Bitcoin itu. Jadi sebelumnya Bitcoin itu sendiri ya Sobat Ahkam diperkenalkan tahun 2009 ya oleh seorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Ya, tidak seperti rupiah ya, dan juga tidak seperti mata uang yang lain yang memang dikontrol ya dan diawasi ya penggunaannya oleh bank sentral. Jadi Bitcoin ini atau cryptocurrency lah ya, cryptocurrency itu tidak memiliki otoritas pusat ya seperti bank sentral atau pemerintah. Tidak ada otoritas pusatnya. Terus transaksinya dicatat dalam sistem blockchain, yaitu buku besar publik yang transparan ya dan sulit untuk dimanipulasi. Demikian juga ya sebagian saja yang menjadikannya atau menggunakannya sebagai alat tukar ya. Banyak orang atau masyarakat ya bahkan di banyak negara itu tidak mengakui Bitcoin ini sebagai alat tukar ya atau instrumen investasi. Bahkan secara tegas ya Bank Indonesia itu menyatakan bahwa Bitcoin itu ya bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Dan kalau kita melihat ya sebelum masuk pada hukum ya yang berkaitan dengan Bitcoin ini ya, selain Bitcoin ini atau cryptocurrency tidak dikendalikan oleh bank sentral maupun pemerintah ya. Demikian juga di situ ya ada sistem blockchain-nya ya, dan juga pasokannya juga terbatas ya, pasokan dari Bitcoin apapun ya jenis cryptocurrency-nya ya. Kemudian cara kerjanya sendiri ada proses mining ya, ada proses mining atau penambangan ya, dan yang melakukan itu adalah komputer ya menyelesaikan ya, ada algoritmanya ya, ada teka-teki matematika kompleksnya untuk memvalidasi transaksi ya, dan menambahkannya ke blockchain ya. Jadi memang berawal dari ketiadaan ya, dan dihasilkan ya, ditambang lah istilahnya ya, ditambang nilainya itu blockchain itu ya, Bitcoin itu. Dan pengguna ya bisa mengirim ya blockchain itu langsung ke pengguna lain ya tanpa perantara. Dan memang ada alamat unik untuk menyimpan ya di dalam dompet digitalnya. Saat ini ya Sobat Ahkam banyak yang menjadikan Bitcoin itu sebagai alat investasi yang sifatnya sebetulnya spekulatif ini ya, sangat besar ya unsur spekulasinya. Bahkan tidak hanya kalau naik ya secara ya ugal-ugalan ya, bahasanya itu naik secara drastis dan juga turun juga secara drastis ya. Ketika misalkan memang sudah ditinggalkan oleh komunitasnya, maka bisa turun ya, tidak ada nilainya sama sekali. Tapi ketika komunitasnya masih suka ya dengan cryptocurrency itu, maka nilainya akan sangat tinggi. Bahkan ketika turun ya bisa sampai habis ya. Jadi ini unsur spekulatifnya tinggi.
bahasa muamalahnya itu maisir lah, ya, judi lah. Di sini judi, unsur judinya sangat kental ya, dengan terkait dengan fungsinya sebagai alat investasi. Beda kalau kita berinvestasi di produk yang lain ya, contoh emas atau perak, atau berinvestasi pada suku atau saham dan yang lain. Kemudian meskipun ya bisa dilakukan transfer dana internasional dengan menggunakan Bitcoin, biasanya orang melihat ya karena faktor biaya yang rendah atau waktu yang cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, tapi ini hanya sebagian kecil saja, tidak bisa diakui ya oleh transaksi yang terkait dengan transaksi global. Akan di Indonesia sendiri ya, transaksi dengan menggunakan Bitcoin itu ya hampir semua belum bisa menerima ya Bitcoin itu sebagai alat untuk melakukan transfer dana ya. Dan sangat jarang ya kita lihat kalau di Indonesia dan juga bahkan di negara-negara lain yang menerima ya Bitcoin itu sebagai alat pembayaran, mungkin hanya 1-2 itu ya. Kalau kita lihat Bitcoin ini sendiri ya tidak ada underlying asset. Ya, underlying asset itu adalah aset yang mendasarinya apa ya. Beda dengan kalau emas itu ada ya underlying asetnya, ada, memang ada emasnya, ada fisiknya. Ya, kemudian kalau suku juga ada ya aset produktifnya. Ya, suku juga ada proyek realnya. Ya, demikian juga reksadana syariah itu juga ada ya, portofolio saham syariahnya. Dan juga volatilitas harganya ya, kalau Bitcoin ini sangat tinggi ya. Ya, sangat tinggi volatilitas harganya. Bahkan bisa sampai ya pada kenaikan yang ribuan persen. Bahkan lebih dari itu ya. Dengan emas itu relatif lebih stabil ya. Kalau suku sendiri ya stabil, juga tergantung proyek yang menjadi ya underlying asetnya ya, dan juga reksadana syariah ya tentu lebih bisa dikontrol. Dan legalitas di Indonesia sendiri kalau Bitcoin ya tidak ada legalitasnya ya, di bank pemerintah juga tidak menjadikan itu sebagai satu instrumen ya, instrumen alat tukar atau sebagai instrumen mata uang. Hanya mungkin Bapepti ya, Bapepti. Dan emas syariah itu legal ya, diakui oleh BI dan juga OJK, demikian juga suku ya diakui ya legal oleh OJK, demikian juga reksadana syariah diawasi oleh OJK. Jadi kalau kita lihat bagaimana kalau kita menganalisis keharuman dari atau sebelumnya apakah hukum dari cryptocurrency, apakah haram atau ada sesuatu yang bisa menjadikan ya Bitcoin atau cryptocurrency itu halal. Ya, meskipun saya sendiri ya melihat ya transaksi yang berkaitan dengan Bitcoin itu ya mengandung unsur horor yang sangat tinggi ya, bahasanya maisir ya, judi ya. Nanti akan kita bahas ya yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi sobat Ahkam semuanya ya, yang penting yang harus kita pahami ya berkaitan dengan hukum, sebelum masuk pada hukum itu adalah jadi apakah Bitcoin ya atau cryptocurrency itu suatu ya harta ya atau sil'ah atau sebagai suatu mata uang ya, itu yang juga penting harus kita ya pahami, apakah statusnya itu sebagai mata uang atau harta ya. Kemudian kalau dia berstatus sebagai mata uang, maka ada di situ unsur ribanya. Maka kita kembalikan pada hadis yang sahih ya al-zahab bil zahab, al-fiddah bil fiddah, al-bur bil bur ya, as-sa'ir bis sa'ir ya, at-tamr bit tamr ya, al-milah bil milah ya, mithlan bi mithlin, sawan bis sawain ya, yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadil asna
fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi kalau emas ditukar dengan emas, ya, perak ditukar dengan perak, albur ditukar dengan albur. Albur ini adalah gandum dengan kualitas yang bagus. Kemudian asair, ya, gandum kualitas yang jelek, ya, ditukar dengan asair juga. Kemudian kurma dengan kurma, garam dengan garam. Apabila dipertukarkan jenisnya yang sama tadi, maka ada dua syarat. Yang syarat pertama adalah berkaitan dengan nilai takaran atau timbangannya harus sama. Yang kedua, ya, berlaku syarat, ya, harus tunai. Jadi selain syarat kuantitasnya harus sama, ya, timbangannya sama, takarannya sama, maka harus tunai. Dan di hadis tadi diteruskan, ya, apabila jenisnya berbeda, misalnya emas dengan perak, ya, atau asair dengan albur, ya, kemudian tamr, ya, ditukar dengan asair atau albur, ya, itu berbeda jenisnya, maka silakan, ya, diperjualbelikan. Yang penting tunai, ya, yang penting yadan biyadin. Apakah ini adalah mata uang? Kalau mata uang tadi yang sudah kita sampaikan, ya, bahwa ini tidak bisa diterima sebagai mata uang. Ya, kalau misalkan mengatakan itu adalah mata uang digital, ya, maka berlaku di situ ada unsur ribanya. Ya, apakah dilakukan secara tunai? Padahal di sini dia tidak ada nilai intrinsiknya sama sekali. Mata uang kripto itu nggak ada nilai intrinsiknya, ya. Jadi kalau itu adalah mata uang, mestinya harusnya berlaku riba, ya. Padahal di situ tidak ada nilai intrinsiknya dan bukan diakui sebagai mata uang, ya. Kemudian kalau, ya, Bitcoin itu, ya, apakah dia merupakan, ya, sil'ah atau barang atau komoditas yang sah untuk diperjualbelikan, maka sungguhnya dia tidak terpenuhi juga, ya. Kalau itu sil'ah, mestinya harus punya wujud, eksistensinya nyata, ya. Jadi dalam konteks digital harus ada bukti kepemilikannya, ya, wujudnya ada, dan barangnya itu dimiliki, ya, barangnya itu dimiliki, harus sah dimiliki, dan ketika itu baru boleh dialihkan kepada pihak lain, punya nilai dan juga manfaat, ya, tidak boleh berupa sesuatu yang tidak berguna. Itu kalau berkaitan dengan sil'ah. Jadi sil'ah itu bisa emas, perak, ya, produk pertanian, properti, saham syariah, suku, reksadana syariah, bisa. Tapi ketika Bitcoin itu tidak bisa juga dikatakan sebagai sil'ah karena tidak memiliki bentuk fisik. Demikian juga Bitcoin itu tidak memiliki underlying aset yang mendasarinya apa, dan rentan terhadap spekulasi dan juga volatilitas yang begitu tinggi. Sehingga karena Bitcoin itu juga bukan merupakan sil'ah, ya, maka, ya, ini juga bukan merupakan investasi dalam sudut pandang syariah, ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum yang paling kuat, ya, di kalangan para ulama, dan itu kita berdasarkan pada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya, ya, apakah itu dia merupakan mata uang, apakah itu merupakan barang, ya, maka, ya, kalau dia merupakan mata uang, ya, tidak ada penjaminnya, dari negara juga nggak ada, ya, negara juga tidak mengakui sebagai mata uang, sebagai alat tukar, ya, maka demikian juga bukan merupakan suatu barang, ya, atau sil'ah. Demikian juga di situ, ya, ada unsur fluktuasi nilai yang demikian tinggi, ya, sangat tinggi, ya, fluktuasinya itu, ya, volatilitasnya, sehingga itu sama dengan judi yang diharamkan oleh agama, Di situ ada unsur jahala yang sangat tinggi, dan itu bisa kita
dasarkan ya dalil dari Bitcoin atau cryptocurrency itu haram, ya kita kembalikan pada hadis larangan jual beli yang di situ ada unsur ghorornya. Ya, nah Rasulullah an bailul ghoror. Rasul melarang jual beli yang ghoror. Apa jual beli yang ghoror itu? Jual beli yang di situ ada unsur jahalah, ketidakjelasan yang sangat tinggi, sehingga nanti berpotensi ya atau sangat besar ya potensinya atau kemungkinannya bisa merugikan salah satu pihak. Contohnya ketika dilarangnya sistem jual beli ijon, ketika jual beli pohon ya atau jual beli buah yang ada di pohon, tapi dalam kondisi buah tadi semuanya belum layak dipanen, ya, tapi sudah terjadi akad pada saat itu, sehingga kalau panen semua buahnya itu bisa dipanen dengan baik, ya maka yang diuntungkan adalah pihak pembeli, karena pihak pembeli mendapatkan barang yang bagus, ya, mendapatkan buah yang semuanya ya layak untuk dipanen dan layak untuk dijual dengan harga yang tinggi. Ya sebaliknya, kalau ketika panen ternyata banyak buahnya tidak bisa dipanen, ya maka yang diuntungkan adalah tentu pihak penjual, pihak pembeli akan mengalami kerugian karena barangnya berkualitas jelek dan tidak akan bisa nanti dia konsumsi atau dia jual kembali. Sehingga itu dikaitkan larangannya dengan satu takdir yang kemungkinan di sana ya bisa untung bisa rugi. Ini hampir mirip juga dengan sistem Bitcoin ya atau cryptocurrency, dikaitkan dengan kondisi yang akan datang. Karena kondisi yang akan datang itu tergantung pada bagaimana ya ekspektasi dari komunitas yang ada di cryptocurrency itu. Kalau komunitasnya masih memandang itu suatu investasi yang bagus ya suka dengan cryptocurrency-nya, maka sepanjang itu pula cryptocurrency-nya masih bagus ya. Tapi ketika sudah ditinggalkan oleh komunitasnya, maka sudah selesai ya, nilainya itu tidak ada sama sekali ya, nilainya nggak ada sama sekali, jadi nggak ada harganya, nggak ada nilainya ya. Itu yang dijelaskan ya oleh para ulama, para peneliti bahwa larangan cryptocurrency itu selain kita bicara masalah di situ ketidakjelasan dan memang dia bukan mata uang, juga bukan termasuk dalam kategori barang, jadi nggak jelas ya. Dan fluktuasi nilainya juga sangat tinggi yang menunjukkan hampir sama dengan judi. Kemudian juga bisa ya ini ya cryptocurrency itu mudah untuk dipalsukan menjadi bentuk apapun sehingga berujung pada pengharuman. Bisa juga untuk praktek ya penyelundupan ya, praktek money laundry ya, dan juga tindak kejahatan internasional. Maka ya bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin itu adalah suatu hal yang dilarang. Ya. Jadi itu yang penting ya yang berkaitan dengan cryptocurrency itu. Jadi dari sisi hukum syariat ya, ini mengandung unsur ketidakjelasan, ghoror yang tinggi sehingga masuk dalam kategori judi di situ ya. Dan juga dari sisi mata uang ya, dia bukan merupakan mata uang karena tidak ada lembaga negara resmi yang baik itu dari sisi bank sentralnya maupun pemerintah yang mengakui ya keberadaannya ya, nilai intrinsiknya juga tidak ada, eksistensi wujud fisiknya juga tidak ada, underlying asetnya juga tidak ada, sehingga tidak layak untuk sebagai mata uang, demikian juga nggak layak untuk dijadikan sebagai barang yang diperjualbelikan. Demikian Sobat Ahkam TV ya, semoga penjelasan yang berkaitan dengan cryptocurrency ya, Bitcoin, dan bagaimana hukum bertransaksinya dengan menggunakannya dalam kondisi yang ada sekarang ya, itu masih kita lihat ya berdasarkan pada pendapat para ulama dan juga hadis yang sahih ya, menjelaskan atau menguatkan bahwasanya transaksi dengan menggunakan Bitcoin adalah suatu transaksi yang diharamkan oleh agama. Demikian Sobat Ahkam ya, semoga
apa yang kita sampaikan memberi manfaat kepada Sobat Ahkam semuanya. Semoga Sobat Ahkam semuanya diberi kesehatan ya, dan dimudahkan seluruh urusannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya di channel Ahkam TV. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba